Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keadilan dalam bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erlina Nuria Ulfa dengan NIM 012210090 dari Prodi Manajemen kelas A. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari keadilan dan juga bisnis. Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak. Menurut John Rawls, Priyono 1993-35 adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada 3 prinsip keadilan, yaitu 1. Kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya. 2. Perbedaan. 3. Persamaan yang adil atas kesempatan. Selanjutnya, pengertian bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris adalah business, dari kata dasar busi yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Kaitannya dengan lingkup tanggung jawab sosial perusahaan terlihat jelas pada akhirnya tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai kaitan erat dengan penegakan keadilan dalam masyarakat maupun bisnis. Dengan demikian, keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berbuat adil berarti menghargai dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia. Sebaliknya, berbuat tidak adil berarti menginjak-injak harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang paham tradisional mengenai etika. Terdapat 4 keadilan. Yang pertama, keadilan legal. Keadilan di mana yang semua orang agar diperlakukan sama oleh negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, keadilan kumulatif. Keadilan di mana menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat, seperti relasi dalam bisnis dagang. Yang ketiga, keadilan distributif. Keadilan ekonomi yang dianggap merata bagi semua warga negara berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan perusahaan yang juga adil dan baik. Yang keempat adalah keadilan individual dan struktural, di mana keadilan yang menyangkut aspek lebih luas berupa penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya prinsip keadilan legal, berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Bukan lagi soal orang per orang, melainkan menyangkut sistem dan struktur sosial politik secara keseluruhan. Untuk bisa menegakkan keadilan legal, dibutuhkan sistem sosial politik yang memang mewadahi dan memberi tempat bagi tegaknya keadilan legal tersebut, termasuk dalam bidang bisnis. Dalam bidang bisnis dan ekonomi, mensyaratkan suatu pemerintahan yang juga adil, pemerintahan yang tunduk dan taat pada aturan keadilan. Yang dibutuhkan di sini adalah apakah sistem sosial politik berfungsi sedemikian rupa hingga memungkinkan distribusi ekonomi bisa berjalan baik untuk mencapai suatu situasi sosial dan ekonomi yang bisa dianggap cukup adil. Pemerintah mempunyai peran penting dalam hal menciptakan sistem sosial politik yang kondusif dan juga tekadnya untuk menegakkan keadilan. Termasuk di dalamnya keterbukaan dan kesediaan untuk dikritik, diprotes, dan digugat bila melakukan pelanggaran keadilan. Selanjutnya, teori keadilan dari Adam Smith mempunyai 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip no harm, yaitu prinsip yang tidak merugikan orang lain, namun menuntut agar di setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Dalam bisnis ini, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor, maupun masyarakat luas. Yang kedua, prinsip non-intervention, yaitu prinsip tidak ikut campur tangan dalam arti hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah tidak diperkenankan ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga negara tanpa alasan yang dapat diterima, dan campur tangan pemerintah akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan. Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga
negara tanpa alasan yang sah akan dianggap sebagai tindakan tidak adil dan merupakan pelanggaran atas hak individu tersebut, khususnya hak atas kebebasan. Yang ketiga, prinsip keadilan tukar merupakan penerapan lebih lanjut dari no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dengan harga alamiah atau harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen, yang terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya buruh, keuntungan pemilik modal, dan juga sewa. Juga dengan harga pasar atau harga aktual, yaitu harga yang aktual ditawarkan dan dibayar dalam transaksi dagang di dalam pasar. Maksudnya adalah, jika suatu barang dijual dan dibeli pada tingkat harga alamiah, itu berarti barang tersebut dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil. Pada tingkat harga itu, baik produsen maupun konsumen sama-sama untung. Harga alamiah mengungkapkan kedudukan yang setara dan seimbang antara produsen dan konsumen. Karena apa yang dikeluarkan masing-masing dapat kembali, yaitu produsen dalam bentuk harga yang diterimanya, konsumen dalam bentuk barang yang diperolehnya. Maka, keadilan nilai tukar benar-benar terjadi. Dalam pasar bebas yang kompetitif, semakin langka barang dan jasa yang ditawarkan, dan sebaliknya, semakin banyak permintaan, harga akan semakin naik. Pada titik ini, produsen akan lebih diuntungkan, sementara konsumen lebih dirugikan. Namun, karena harga naik, semakin banyak produsen yang tertarik untuk masuk ke bidang industri tersebut, yang menyebabkan penawaran berlimpah dengan akibat harga menurun. Maka konsumen menjadi diuntungkan, sementara produsen dirugikan. Selanjutnya, teori keadilan distributif dari John Rawls mempunyai 2 prinsip. 1. Prinsip kebebasan yang sama. Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang lebih luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara sama. 2. Prinsip perbedaan atau difference principle, bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung, dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang sama. Jalan keluar utama untuk memecahkan ketidakadilan distribusi ekonomi oleh pasar adalah dengan mengatur sistem dan struktur sosial agar terutama menguntungkan kelompok yang tidak beruntung. Kritik atas teori Rawls sebagai berikut. Pertama, prinsip tersebut membenarkan ketidakadilan, karena dengan prinsip tersebut, pemerintah dibenarkan untuk melanggar dan merampas hak pihak tertentu untuk diberikan kepada pihak lain. Yang kedua, yang lebih tidak adil lagi adalah bahwa kekayaan kelompok tertentu yang diambil pemerintah tadi juga diberikan kepada kelompok yang menjadi tidak beruntung atau miskin karena kesalahannya sendiri. Prinsip perbedaan justru memperlakukan secara tidak adil mereka yang dengan gigih, tekun, disiplin, dan kerja keras telah berhasil mengubah nasib hidupnya, terlepas dari bakat dan kemampuannya yang mungkin pas-pasan. Selanjutnya, contoh keadilan dalam bisnis. Yang pertama, keadilan terhadap karyawan. Perlakuan yang adil oleh manajemen perusahaan terhadap karyawan akan menumbuhkan sikap positif dalam perusahaan maupun pekerjaan. Semakin adil perusahaan memperlakukan karyawannya, komitmen dan kinerja karyawan akan semakin tinggi. Heru Kurnianto menyatakan, karyawan menghendaki perlakuan adil, baik dari sisi distribusi dan prosedur atau dikenal keadilan distributif dan keadilan prosedural. Ketika para karyawan merasa diperlakukan adil, dalam jiwa mereka akan tumbuh 2 jenis outcome, berupa kepuasan dan komitmen kerja. Keadilan terhadap karyawan bukan berarti tidak boleh menurunkan gaji karyawan. Hal itu boleh saja dilakukan asal dilakukan dengan seadil-adilnya. Pemimpin perusahaan KLA Instrument, Ken Levy, menggunakan prinsip keadilan yang saya maksud ketika perusahaan tersebut mengalami kesulitan. Ia mengatakan dalam suatu rapat pada hari ini, saya menghendaki gaji karyawan dipotong 10%. Tetapi, karena saya mendapat gaji yang paling besar, maka saya mohon dipotong 20%. Di luar dugaan, orang yang menghadiri rapat tersebut bukannya menjadi kesal
karena pemotongan itu, tetapi mereka sepakat dan karyawan tetap bekerja keras. Moral karyawan bukan menurun, tetapi justru meningkat tajam karena pemimpinnya menggunakan prinsip keadilan. Kedua, keadilan terhadap masyarakat. Berdirinya perusahaan, apalagi yang berupa manufaktur, tentu akan memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar, baik itu positif atau negatif. Contohnya, lalu larang kendaraan perusahaan dan bahan baku tentu akan mengganggu masyarakat yang biasa tenang dan nyaman. Tentu masyarakat merasa tidak adil terhadap hal ini. Disinilah fungsi perusahaan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab sosial diharapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat sekitar, menyediakan kuota karyawan yang berasal dari daerah sekitar perusahaan, dan terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Dengan begini, tanpa disadari, umpan balik perlakuan ini tentu juga akan dirasakan oleh perusahaan. 3. Keadilan terhadap pesaing. Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya pesaing, kita akan terhambat dalam melakukan kegiatan bisnis. Tapi, di sisi yang lain, dengan adanya pesaing, perusahaan kita akan tumbuh menjadi perusahaan yang kreatif dan selalu menciptakan inovasi agar menang dalam persaingan untuk merebut pelanggan. Persaingan adalah suatu adrenalin dari bisnis. Ia menghasilkan usaha yang dinamis dan terus berusaha menghasilkan yang terbaik. Namun, persaingan haruslah adil dengan aturan-aturan yang jelas dan berlaku bagi semua orang. Memenangkan persaingan bukan berarti mematikan pesaing. Dengan demikian, persaingan harus diatur agar selalu ada dan dilakukan di antara kekuatan-kekuatan yang kurang lebih seimbang. Yang keempat, terhadap pelanggan dapat ditunjukkan dengan layanan purna jual yang baik, kualitas produk yang terjamin, dan adanya perlindungan terhadap hak-hak pelanggan. Banyak kasus yang terjadi, yang termasuk tindakan yang tidak menunjukkan keadilan terhadap pelanggan. Contoh kasusnya yaitu kasus Tylenol Johnson & Johnson. Salah satunya, kasus penarikan Tylenol oleh Johnson & Johnson dapat dilihat sebagai bagian dari etika perusahaan yang menjunjung tinggi keselamatan konsumen di atas segalanya. Johnson & Johnson segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalahnya dengan bertindak cepat dan melindungi kepentingan konsumennya. Berarti, perusahaan telah menjaga trust-nya. Berbeda dengan kasus obat anti nyamuk HIT. Pada kasus HIT tersebut, meskipun perusahaan telah meminta maaf dan berjanji untuk menarik produknya, ada kesan permintaan maaf itu yang klis. Penarikan produk yang kandungannya bisa menyebabkan kanker tersebut terkesan tidak sungguh-sungguh dilakukan. Produk berbahaya itu masih beredar di pasaran. Obat nyamuk HIT merupakan contoh yang kurang baik dalam menangani masalahnya. Paradigma yang benar yaitu seharusnya perusahaan memperhatikan adanya hubungan sinergi antara etika dan laba. Di era kompetisi yang ketat ini, reputasi baik merupakan sebuah manfaat kompetitif yang harus dipertahankan. Di dalam jangka panjang, apabila perusahaan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka akan berbuat keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Kesimpulannya, keadilan merupakan situasi di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya, dan setiap orang memperoleh bagian yang sama, seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan keadilan, terutama keadilan dalam bisnis, harus diupayakan dengan terwujudnya keadilan dalam setiap individu pelaku bisnis, yang melahirkan kondisi yang baik dan kondusif. Praktik bisnis yang baik, etis, dan adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.